misalnya tuh itu udah pernah tahu belum apa sih itu sebenarnya hipertensi gitu. Kalau dari orang-orang bisa ngomong tuh apa yang itu hipertensi? Yang diketahui itu hipertensi itu biasa apa darah tinggi. Darah yang tinggi. baunya. Ya. Jadi betul seperti apa yang disampaikan tadi bahwa di masyarakat memang hipertensi itu dikenal dengan darah tinggi. Akan tetapi sebenarnya kalau dari segi pengertian itu hipertensi itu merupakan peningkatan tekanan darah secara yang tidak normal gitu ya, di mana tekanan darah sistolik 140 lebih dari 140 dan tekanan diastolik di bawah itu lebih dari 90. Jadi misalnya kemarin kan itu udah tensi nih ada nih, tensinya ada tuh 160/100. Nah itu artinya menunjukkan yang dimaksud dengan diastolik tadi itu yang atasnya, yang 160 tuh yang sistolik tuh sistolik yang atasnya, diastolik yang bawahnya. Jadi 160 itu udah tingginya, sedangkan yang bawahnya itu yang 100 adalah sistoliknya. Itu menunjukkan atau terjadinya peningkatan tekanan darah. Nah itulah yang kemudian disebabkan dan jadi kita anggap sebagai tekanan darah disebut dengan hipertensi. Jadi sekali lagi hipertensi itu merupakan peningkatan tekanan darah ya, yang di atasnya itu lebih dari 140 tensinya dan yang di bawah itu lebih dari 90. Kemudian apa sih sebab-sebabnya? Kalau dari Nekda sendiri, menurut Nekda itu apa sih yang menyebabkan kenapa bisa darah tinggi gitu? Ada Nekda sendiri, menurut Nekda apa lah sebab-sebabnya? Kalau yang tahu saya itu biasanya itu darah tinggi itu biasa sedang marah atau hidup kurang istirahat gitu kan. Istirahat kurang banyak itulah. Jadi betul apa yang disampaikan tadi, memang salah satu penyebab daripada hipertensi ini ialah dan itu stres. Nah, yang mengakibatkan akhirnya kita menjadi marah ya, jadi akhirnya ke pembuluh darah kita. Kemudian badan yang terlalu gemuk atau misalnya konsumsi garam yang berlebihan, misalnya dari makanan kita, misalnya setiap hari ikan asin, atau misalnya kalau masak suka yang makanannya asin berlebihan, itu juga kurang baik. Kemudian yang ketiga, kurang berolahraga, jadi mager kata anak sekarang tuh malas gerak. Jadi sebenarnya bagi kalau kita di rumah tangga kan sebenarnya kita di rumah itu udah banyak gerak, nyapu, ngepel, bolak-balik, sebenarnya bagian dari kita bergerak ya tak? Atau misalnya jalan di dekat-dekat jam sih pun boleh. Nah, kemudian laki-laki atau sebagian perempuan misalnya faktor merokok pun bisa mengakibatkan terjadi hipertensi. Nah, tanda dan gejala yang bisa kita lihat dari hipertensi itu rata-rata memang sebagian besar tu tak bergejala. Nah, seperti Nekda kan, tak rasa apa-apa, santai je. Kenapa pas hipertensi misalnya darahnya tinggi. Nah, itu merupakan salah satu juga gejala dari hipertensi, bahwa sebagian besar memang pasien tidak mengeluhkan adanya darah tinggi. Nah, baru disadari pas dilakukan pemeriksaan. Itulah mengapa sebenarnya penting kalau bisa melakukan kunjungan ke puskesmas, entah ke 2 minggu sekali, entah ke sebulan sekali, setidaknya untuk memeriksakan tekanan darah supaya menghindari tadi tidak tahunya tiba-tiba dah ada komplikasi lain, misalnya stroke, rupanya dah ada hipertensi yang kita tidak tahu sebelumnya ya. Kemudian apa gejala lain yang sering dikeluhkan pasien atau seorang hipertensi? Biasanya tu ada sakit pada tepuk, nyeri tepuk biasanya lebih khas, atau misalnya yang lainnya apa? Sakit kepala, pusing berlebihan ya, karena tadi tekanan darahnya naik sehingga mengakibatkan kepala terasa sakit. Kemudian apa? Mudah lelah, sampai kemudian kalau tekanan darah terlalu tinggi mengakibatkan orang merasa mual dan ingin muntah. Kemudian napas gelisah, napas sesak, gelisah dan pandangan kabur ya. Itu tanda dan gejala daripada orang-orang yang hipertensi. Nah, sampai di sini kemudian apa nih efeknya kalau misalnya, nah lalu bagaimana caranya gitu ya supaya hipertensi kita cegah supaya tidak berulang, tidak semakin parah atau tidak mengalami hipertensi. Yang menurut Nekda apa dulu yang harus dilakukan biasanya supaya misalnya tadi tidak ada hipertensi lagi, tidak kena hipertensi? Biasanya kita tuh kalau udah merasa tidak enak badan kan, jadi kita bisa makan obat ya. Tapi harus perlu diingat kalau untuk makan obat, minum obat harus teratur. Nanti dijelaskan ya. Jadi yang pertama, apa sih yang harus kita lakukan sebagai bentuk pencegahan supaya kita yang sudah hipertensi tadi, hipertensi kita tidak semakin parah, atau kita yang belum hipertensi tidak menjadi hipertensi? Yang pertama, merubah pola hidup atau gaya hidup dari pola makan. Tadi itu misalnya makan ikan asinnya, atau misalnya makan makanan yang apa ya tinggi garamnya berlebihan, kita
bukan berarti tidak boleh makan garam, sebab garam itu juga kita perlukan untuk kebutuhan di dalam tubuh kita ya. Sehingga kita perlu tetap makan garam, hanya saja jumlahnya yang kita kurangi dari kebiasaan kita yang sebelumnya, dari hewannya kita kurangi dosisnya gitu ya. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang tubuhnya gemuk, maka diusahakan untuk melakukan penurunan berat badan. Caranya gimana tadi? Dengan cara berolahraga secara teratur seperti itu. Kemudian mengatur pola makan ya. Kemudian hindarilah faktor-faktor resiko. Apa saja faktor resiko hipertensi? Merokok tadi ya. Kemudian orang yang suka alkohol, makan makanan yang tinggi lemak atau yang berlemak setiap hari, makan santan misalnya, ada Islam seling. Nah kalau kita kan misalnya hari ini makan sayur rebus, besok sayur lemak, besok misalnya sayur tumis dan lain sebagainya, tetapi itu kita selang-seling supaya tidak monoton menu makanan, misalnya hanya suka sayur daging lemak lagi setiap hari, itu juga tak baik ya. Kemudian kurangi stres. Kita pastilah hidup kita pasti stres, tapi setidaknya bagaimana caranya kita dengan mengurangi stres, mungkin karena kita muslim, dengan cara apa tadi, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah ya, memperbanyak berzikir, kemudian menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Semoga dengan itu kemudian kita meningkatkan doa, semoga kita dihindarkan dari penyakit yang berbahaya ya. Kemudian apa lagi? Lakukan pemeriksaan rutin dengan melakukan tensi darah. Kalau misalnya susah, tidak ada karena alat tensi mungkin mahal dan tidak terjangkau misalnya, mungkin tadi kalau puskesmas dekat, bisa sekali minta tensi ke puskesmas, itu boleh ya, bisa dilakukan. Jadi melakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Terus apa yang terjadi kalau kita cuek? Udahlah, biar lah, tak usah lah diobati darah tinggi ni, biar hanya apa sih kira-kira komplikasinya? Kalau bahasa kita itu komplikasi. Mungkin kalau lebih mudahnya lagi, apa sih bahayanya? Kalau misalnya hipertensi tadi ini tak kita cegah. Yang bahayanya pertama mungkin ada pun sering dengar entah kawan kerja ke, entah tetangga ke, misalnya akan terjadi yang kita khawatirkan kalau tekanan darah terlalu tinggi dan tidak terkontrol, yaitu yang pertama adalah stroke. Ini kita karena apa? Stroke itu pecahnya pembuluh darah. Diakibatkan apa? Karena tekanan darah yang terlalu tinggi sudah tidak bisa dikontrol. Kemudian yang kedua, penyakit jantung koroner ya. Nah, karena apa? Tadi kalau kita darah kita tinggi, jantung kita dipaksa untuk bekerja terus sehingga dia capek dan akhirnya terjadilah dia pembengkakan atau pembesaran pada jantung kita. Kemudian gagal jantung, gagal ginjal, sampai ke mata. Kok bisa merusak mata? Karena tekanan darah yang terlalu tinggi tadi akan mengakibatkan pembuluh darah di mata kita pun menjadi terganggu. Sehingga apa biasanya? Orang yang darah tinggi tidak teratur, efek sampingnya adalah itu akan mengakibatkan pandangan orang jadi kabut. Jadi apa biasanya dia tekanan bola matanya terlalu tinggi. Jadi darah yang ada tekanan itu bukan hanya darah saja, tapi di bola mata kita pun ada tekanan bola matanya. Sehingga itu yang perlu kita periksa secara rutin juga. Apalagi tadi kalau kita punya darah tinggi, sehingga kita perlu memeriksakan tekanan bola mata kita juga. Tadi mencegah terjadinya apa? Tadi terlalu tinggi tekanan bola mata, akhirnya kita akan merasakan bola mata rasa nak terjojol, kayak orang tinggi rasa nak keluar, atau misalnya nyeri, sakit dan lain sebagainya, kelebihan, atau yang efek samping lebih bahaya lagi mengakibatkan penderitaan. Itu yang kita khawatirkan kalau tadi darah tingginya tidak tangani. Dan yang terakhir apa? Akan mengakibatkan tadi kerusakan di pembuluh darah di otak, ya, di jari-jari kita, ya. Apalagi kalau misalnya kita punya kencing manis, itu akan lebih kemudian memperparah dan meningkatkan resiko untuk terjadinya stroke. Dia misalnya apa efek samping orang kalau udah stroke? Misalnya bicaranya jadi pelo, ya, kemudian bibir ada meleng, atau misalnya kelemahan anggota tubuh. Nah itu yang kemudian perlu kita hindari supaya tadi itulah mengapa kita tidak boleh ya merasa cuek, ya, tidak boleh merasa udahlah santai, tidak ada keluhan ni, santai lah, tak apa. Nah itu yang tadi kita khawatirkan bukan santai-santai, tetapi komplikasi resiko lanjutan daripada hipertensi yang tidak kita tangani dengan baik. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa sih hipertensi dan bagaimana pencegahannya sebagai, terus apa resikonya kalau tak kita tangani. Sampai di sini dari apa yang dijelaskan, kira-kira dari Nekda ada tak yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Pak Nekda? Itulah biasanya kan kalau udah darah tinggi itu kan kita harus minta obat. Kadang-kadang dia ni biasa obat tu enggak teratur. Dia kan kalau udah dianggap udah enak badan gitu kan, udah dihentikan obatnya. Nah, gimana kalau kita caranya gitu supaya obat tu rutin kita
supaya pengobatan atau obat yang kita minum tadi itu rutin terkontrol. Mungkin dosisnya nanti yang dokter yang tadi yang kita tinggi, sekarang tensi kita dah mulai bagus, diturunkan perlahan dosisnya oleh dokter. Yang berhak melakukan itu siapa? Dokter. Juga kita tidak boleh sembarangan. Kalau dosis obat darah tinggi tadi kita hari ini minum, besok enggak, suka-suka minta. Nah itulah justru yang akan mengakibatkan keparahan pada pasien yang darah tinggi tadi. Tak bisa kita kontrol karena obatnya hari ini minum, besok enggak. Gimana tipsnya? Tipsnya yang pertama, kalau misalnya naik dia punya HP, di HP dibikin alarm minum obat. Nah jadi misalnya minum obat darah tinggi kan ada biasa dari dokter itu ada yang 2 jenis, ada yang 1 jenis. Kalau misalnya dapat 1 jenis di malam hari saja, misalnya nek dia buat tuh, oh makan malam terakhir jam berapa? Misalnya nek dia makan malam terakhir jam 7:30, bikin di alarm di HP setiap hari 7:30, tulis di HP-nya misalnya minum obat hipertensi, apa namanya, misalnya tulis namanya. Atau misalnya kalau tak puasa pakai HP, boleh misalnya membuat catatan obat. Nek dia kasih kertas, ditempel di misalnya di dekat meja makan atau di misalnya di mana nek dia sering lihat. Minum jam 7, jam 7:30 minum obat darah tinggi, nah, misalnya gitu ya, sehingga dia selalu diingatkan untuk teratur minum obat. Yang kedua, kalau misalnya ada rezeki lebih, alangkah baiknya punya alat tensi. Nah, misalnya alat tensi, kapan bagus nih kita tensi nih? Lebih bagusnya tensi itu setiap pagi bangun tidur, lepas bangun tidur. Jadi sebelum kita beraktivitas, misalnya dia bangun pagi hari, misalnya sholat, misalnya dia tahajud, misalnya jam 4 subuh. Nah, setiap hari jam 4 subuh dia tensi. Nah, setiap pagi jam 4, besok jam 4 lagi, besok jam 4 lagi, untuk melihat stabil enggak tekanan darah. Kalau misalnya tadi habis bekerja, habis ujian, mungkin nanti jadi rancu kan, seperti itu. Jadi memang lebih baiknya sedia-sedia habis bekerja. Nanti seperti itu gimana ya? Terima kasih atas penjelasannya. Kita udah tahu. Insya nanti kalau udah akan dilakukan seperti ya siap. Nah, kalau tadi nek dia dapat yang saya boleh kan saya nanya nek dia nih sebagai bentuk evaluasi. Nek dia dari tadi yang dijelaskan, Desi ingin bertanya kepada nek dia apa sih pencegahan yang bisa dilakukan supaya darah tinggi kita tadi tidak bertambah parah? Apa dia bisa dilakukan? 2 aja apa yang bisa disebutkan? Yang pertama tuh kita mungkin cek dulu kesehatan kita gitu kan. Kalau udah misalkan darah tekanannya itu tinggi, maka kita harus berobat gitu kan. Nah yang kedua mungkin dengan beraktivitas olahraga untuk mencegahnya. Baik, terus sekali apa yang disampaikan tadi. Yang pertama tadi rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah. Yang kedua membiasakan diri berolahraga. Ringan-ringan pun boleh. Baiklah, alhamdulillah. Dengan mana ada apa yang kita bisa diskusikan hari ini, semoga ada manfaatnya. Baik dari Desi sebagai menyampaikan, ada yang mendengarkan, semoga nanti bisa diterapkan. Desi doakan semoga insyaAllah nanti selalu diberikan kesehatan, keberkatan yang umur ada ya. Jadi semoga setelah diskusi hari ini dia jadi lebih teratur minum obatnya, jadi insyaAllah jadi lebih sehat. Baiklah, terima kasih ya. Assalamualaikum.